sebagai pola untuk ditiru ulang. Aku telah memberikan teladan hipodeigma, sesuatu yang dipamerkan sebagai pola untuk ditiru. Bapak Ibu, yang Yesus pamerkan apa coba? Melayaninya. Yang Yesus pamerkan apa coba? Menghambanya. Yang Yesus pamerkan adalah merendahkan dirinya. Yang Yesus pamerkan adalah posisi tahir dalam kehidupannya. Lah kita, terbanyak dari kita adalah yang kita pamerkan adalah kesombongannya kita. Yang kita pamerkan adalah betapa tingginya kita. Terbanyak orang paling suka mengeluarkan statement ini kan. Kamu belum tahu siapa saya. Kamu gak tahu ya siapa bapaknya saya. Orang berupaya pamer Pak Ibu. Pamer posisi. Pamer kepemilikan. Pamer apa lagi? You name it. Kita mahir di area pamer-pamer kesombongan. Sedangkan ini yang Alkitab ajar. Yesus tidak pernah memamerkan realitas sombong dalam dirinya. Because sombong dan menempati posisi di dalam diri Yesus. Yang Yesus pamerkan jelas Pak Ibu, kerendahan hatinya. Bayangkan dia ulang loh. Dia kasih tahu loh kepada Petrus. Pet, saya Tuhan. Coba, posisi apa yang lebih tinggi dari Tuhan Pak Ibu? Dan dalam posisinya yang sangat tinggi, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang Yesus pamerkan bukan posisinya. Yang Yesus pamerkan bukan kepemilikannya, yang Yesus pamerkan adalah merendahkan dirinya. Nah sekarang mari kita pertimbangkan diri kita secara pribadi sampai sejauh ini. Apa yang saudara dan saya pamerkan? Kalau yang kita pamerkan adalah kesombongannya kita, Bapak Ibu, kita lagi hidup tidak proper, tidak seharusnya. Kita lagi main di rel yang berbeda. Kita bukan orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Yesus bilang begini, yang saya pamerkan itu tuh. Nah, semua hal yang sudah saya pamerkan ini pola. Dan pola ini harus diikuti. Bapak Ibu semua kita tahu. Untuk baju menjadi baju, penjahit harus membuat pola. Pola itu harus ditiru supaya pada akhirnya jadi baju. Keteladanan Yesus adalah sebuah pola. Dan pola itu bukan kita lihat sambil lalu, kita buang aja dan kita anggap gak inti. Enggak, pola ini untuk ditiru. Supaya saudara dan saya jadi sebagaimana seharusnya kita jadi. Amin. Coba-coba, apakah teladan, hipodeigma? Begini, salinan untuk ditiru. Tugas saudara dan saya cuma sederhana, copy paste. Salinannya udah ada Pak Ibu, tinggal ditiru. Masalah dari orang Kristen, kita adalah ini. Tuhan punya salinan, tinggal kita tiru. Tapi yang kita pilih adalah ini, kita bikin kita punya salinan sendiri. Kita gak mau tiru apa yang Tuhan udah salin buat kita. Padahal kan gampang sekali, tinggal copy dan paste aja. Kita suka mainkan kita punya permainan pribadi. Kita suka membuat kita punya salinan. Tetap menjadi sombong, tetap menuntut dilayani, tetap menuntut dihormati, tetap menuntut untuk mendapat prioritas utama. Why don't you start? Kenapa tidak saudara dan saya memulai untuk begini? Perhatikan, yang ditinggalkan oleh Yesus adalah teladan untuk diikuti. Salinan untuk ditiru supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya saling melakukannya, Alkitab bilang ini, kamu akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Coba-coba ayat 16, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lalu lihat ayat terakhir. Di ayat yang terakhir Alkitab bilang ini cakep banget Pak Ibu. Di ayat yang terakhir Alkitab bilang, jikalau kamu tahu semuanya itu. Semuanya ini, pertanyaannya, tahu yang mana? Tahu yang mana? Itu tuh, yang tadi tuh. Ayat 4, ayat 5,
ayat 8, 14, 15, 16. Lalu Yesus bilang, kalau kamu tahu itu, tahu bahwa kamu harus saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Tahu bahwa kamu harus hidup tahir seorang akan yang lain. Di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kalau kamu tahu semuanya itu, lalu perhatikan. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berarti Alkitab lagi bilang ini, kalau kamu udah tahu, lalu kamu lakukan, kamu bahagia. Kata tahu di situ bahasa Yunani menggunakan kata eido, Pak, Ibu. Apakah eido? Eido tuh artinya adalah begini, Pak, Ibu, tahu dan paham. Ini bukan sekedar tahu. Orang banyak tahu ayat, tahu, Pak, Ibu. Orang banyak bisa kutip ayat, bisa. Orang banyak tahu firman, tahu, tapi belum tentu orang paham. Ini yang Alkitab ajar. You need to begini, tahu. Lalu saudara dan saya harus naik kepada, karena saya tahu maka saya harus paham. Setelah tahu baru kita paham. Sebab ternyata begini, tanpa pemahaman orang tidak akan melakukan tindakan ketaatan. Kalau cuma tahu ayat aja, semua orang Kristen juga tahu Mazmur pasal 23. Kalau tentang tahu ayat, semua orang Kristen tahu, Pak, Ibu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang Kristen mana yang gak tahu itu ayat? Pertanyaannya adalah begini, paham gak? Sebab tahu aja gak menjamin saudara dan saya taat kepada firman. Sampai saudara dan saya paham isi firman. Baru saudara dan saya berani bersetuju dengan firman Allah. Coba-coba. Kata melakukan bahasa Yunani bilang poieo. Poieo artinya adalah begini, melakukan karena setuju. 2. Poieo atau melakukan artinya adalah begini, latihan menjalankan. 3. Poieo artinya atau melakukan artinya adalah begini, mengerjakan sampai berhasil mencapai tujuan. Berarti Alkitab bilang ini, kamu tahu firman, kamu paham firman, kamu setuju firman, kamu latihan kerjakan firman, maka kamu akan mencapai tujuan dari firman, yaitu ketaatan. Baru Alkitab bilang, kamu bahagia. Ulang, tahu, kerjakan, nanti bahagia. Tahukah Bapak Ibu, hari ini untuk menjadi bahagia orang rela bayar mahal? Secara Alkitab memberitahukan kepada kita ada rumusan untuk berbahagia. Untuk bisa berbahagia, saudara dan saya harus merendahkan diri, menghamba, melayani seorang akan yang lain. Menjadi tahir di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Mainkan itu aja. Kita tahu, kita paham, kita setuju, kita latihan sampai kita berhasil hidup di dalamnya. Nanti kita bahagia. Kata bahagia, bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Makarios itu artinya begini, sangat diberkati. Dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Makarios atau bahagia artinya adalah begini, sangat beruntung dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Makarios juga artinya adalah begini, sangat kaya dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Bayangkan, Alkitab cuma bilang begini, udah tahu kan, udah paham, lakukan sudah. Nanti kamu akan dikenal sebagai orang-orang yang diberkati, beruntung, kaya, dalam kurun waktu sangat panjang, dan sampai kepada kekekalan. Berarti ini rumusan yang Alkitab ajar kepada kita. Siapapun berani menghamba, melayani seorang akan yang lain, merendahkan diri seorang akan yang lain, hidup tahir seorang akan yang lain. Harga mati, Pak, Ibu, waktu saudara dan saya melakukannya, kita ini bukan hanya akan diberkati di bumi, beruntung di bumi, kaya di bumi, dalam kekekalan pun Alkitab bilang, saudara akan tetap dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang beruntung di dalam Tuhan, dan orang yang tetap kaya sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu semua kita tahu, kalau waktu kita tiba, semua kita akan tutup mata dan tinggalkan bumi. Kita tahu, sebanyak apapun yang kita punya, waktu kita berpulang, tidak ada satu dari antaranya yang kita bawa. Kita lahir telanjang, kita berpulang pun kita nggak bawa apa-apa. Tapi Alkitab jamin,
Di dalam kegagalan, saudara punya apa-apa. Saudara punya berkat, saudara punya keberuntungan, saudara punya kekayaan. Ketika saudara dan saya ditemukan selama masih hidup di bumi, saudara dan saya memilih untuk meniru keteladanan yang Yesus wariskan kepada kita. Amin. Saya selesai.